Apa kabar, Cang, Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bahas sedikit secuil soal vaksin ya. Sepertinya kalau kita tiap tahun ada aja yang heboh soal vaksin. Vaksin itu sebetulnya banyak. Vaksin banyak, cuman kadang-kadang apa ya, dipakai untuk mengalihkan isu atau segala macam. Vaksin itu ada banyak. Salah satunya ini vaksin pneumonia, bukan jualan, yang udah dipakai pasien. Vaksin kira-kira isinya gini aja ya, ada jarum, ada bagian dari kuman ya, potongan dari kumannya. Kalau untuk ini yang kita bahas, vaksin pneumonia itu sebenarnya radang paru atau disebut vaksin pneumokokal ya. Pneumokokal penyakit yang diakibatkan oleh Streptococcus pneumonia, bisa berupa radang paru, radang otak dan sebagainya. Kalau kena organ ya, kena bagian luar juga bisa, kulit gitu ya. Cuma kalau kena organ dalam dibilangnya invasif pneumokokal. Nah, ini vaksin itu untuk meredam dampaknya ya. Jadi angka kematian cukup tinggi ya, cukup tinggi. Makin muda, sangat muda sekali manusia atau sangat tua, nah itu rentan kena serangan berat atau dia tingkat mortalitas atau kematiannya juga tinggi ya. Misalkan pada anak di bawah 2 tahun atau manusia dewasa di atas 65 atau diantaranya tapi dia punya beberapa kondisi medis yang menyulitkan. Vaksin pneumokokal sendiri secara garis besar ada 2 jenis ya, ada yang PPSV ya, polisakarida, sama yang kalau yang ini dia PCV ya, dari konjugat kumannya. Saya bahas yang orang dewasa saja ya. Orang dewasa, jadi disarankan, jadi udah ada datanya, sudah ada data, bahkan pemberian vaksin pneumokokal ketika anak itu juga bermanfaat untuk dunia dewasanya ya, dia menjalani dewasa. Jadi sudah ada datanya, misalkan jadi misalnya gini, kalau ada efektivitas atau efikasi vaksin 50%, itu bukan artinya kalau kita kena kuman itu peluang kita sakit 50%, bukan. Jadi di populasi itu peluang sakitnya berapa? Nah, kalau 50% berarti peluangnya setengah dari itu. Misalnya begini. Misalnya di populasi itu 100.000 penduduk yang kena pneumonia 20. Nah, kalau efikasinya 50%, berarti yang seharusnya itu 20 yang sakit 10 gitu ya. Jadi bukan kalau 50% yang sakit 50, bukan. Jadi maksudnya efikasi seperti itu. Nah, dari data ini macam-macam ya, ada yang untuk mencegah pneumokokalnya, ada yang mencegah radang otaknya ya, meningitisnya, ada yang mencegah radang parunya, ada mencegah kematiannya gitu. Jadi di berbagai parameter vaksin pneumokokal ini bermanfaat ya, beneficial untuk kita menurunkan kematian dan menurunkan kena penyakitnya juga. Ada juga yang data menurunkan kalau kena, menurunkan angka masuk rumah sakitnya. Itu ada yang dari 20/100.000 jadi 2/100.000, ada dari 20 menjadi 10, itu ada dari 20 jadi 15 gitu, ada yang intinya dia perbedaannya signifikan dan bermanfaat. Nah, kita bahas kalau untuk orang dewasa yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin pneumonia ini terutama yang PCV ya, PCV 20. Kenapa 20, 13 gitu ya, dari 15 itu strainnya ya, ada strainnya. Bukan berarti makin tinggi angkanya makin bagus, belum tentu juga, tergantung kita pajanan Streptococcus pneumonianya ada di mana. Karena yang di PCV 21 tuh ada yang strain yang dia miliki, di PCV 20 nggak ada. Tapi yang ada di strain yang ada di PCV 20 ada juga yang di PCV 21 tidak ada gitu. Jadi tergantung kita lagi berkelana di belahan dunia yang mana, seperti itu ya. Kadang-kadang orang perjalanan di tempat itu tahu-tahu kena infeksi Streptococcus pneumonia atau radang paru ya, jadi hati-hati. Mungkin yang terakhir ada
aktris internasional ya, itu terkenal waktu saya muda. Terus dia jalan-jalan New Year kalau tidak salah, di tempatnya itu radang paru, terus masuk ICU meninggal gitu ya. Jadi itu bisa. Jadi memang kalau kita lagi perjalanan tuh harus persiapkan diri baik-baik ya. Kalau lagi sakit lebih baik memang pasti kalau dokter cari aman ya. Kalau dokter cari aman pasti sarannya kalau ada penyakit akut diobati dulu ya sampai sembuh. Kalau penyakitnya kronik menahun ya. Jadi akut kronik itu bukan menggambarkan berat ringan, bukan ya. Akut itu artinya penyakit yang jangka pendek. Misalnya demam berdarah. Nah, itu sakit demam berdarah kan nggak ada yang sakit demam berdarah 20 tahun gitu kan, nggak ada ya, paling seminggu 2 minggu. Nah, itu namanya penyakit akut. Tapi kalau penyakit kronik itu artinya dia lama ya, menahun. Misalnya sakit gula, sakit gagal jantung koroner, sakit stroke. Nah, itu penyakit kronik ya. Jadi akut kronik itu bukan menggambarkan berat ringan penyakit. Nah, kalau ada sakit kronik disarankan kalau mau bepergian kan ketika sudah stabil ya. Stabil baru bepergian itu. Jadi termasuk yang haji itu ya. Jadi pemerintah kerajaan Saudi ada protes-protesnya dikit nih ke kita. Satu, yang berangkat haji sudah terlalu tua-tua, yang kedua kesehatannya banyak yang buruk-buruk ya. Jadi di sana, why you send people here to die, istilahnya begitu ya. Yang harus diperhatikan kalau ada mau momen apa sesuatu yang penting, periksakan dulu kesehatannya ya. Jangan udah deket baru. Misalnya yang ringan-ringan, mau lamar kerja atau PNS. Itu baik periksa setahun sebelumnya dulu. Periksa dulu 1 tahun sebelumnya. Kalau ada penyakit umpama TBC nih, yang suka merintangin melamar kerja, better diobati dulu. 6 bulan paling selesai. Atau kalau lagi masa pengobatan, lamar kerja udah stabil, kondisinya udah bagus, udah lebih enak. Atau mau keluar negeri yang beasiswa gitu juga, periksa jauh-jauh hari dulu, setahun sebelumnya. Karena itu kan terencana ya kegiatannya dan worth it ya. Memang butuh dana ya, butuh dana, cuman worth it kalau keluar negeri, ada proyek apa, ada beasiswa kan nilainya besar. Jangan sampai tersandung karena hal itu. Ya itu sekilas. Untuk orang dewasa usia di atas 65 disarankan mendapatkan setidaknya 1 kali seumur hidup ya. Anjurannya 1 kali seumur hidup vaksin pneumokokal yang PCV 20. Kalau sudah pernah PPSV 23, kalau mau vaksin lagi PCV 20, misalnya ya disarankan berjarak 1 tahun gitu ya. 1 tahun kemudian baru. Nah, yang di bawah 65 kalau baik-baik saja tidak ada rekomendasi. Jadi kalau baik-baik saja ya udah terusin lifestyle yang udah bagus itu, teruskan gitu ya. Atau masih sehat tapi punya lifestyle yang menjurus ya di stop lifestyle berbahayanya. Akan tetapi kalau ada kondisi tertentu, walaupun masih muda nih di bawah 65 maksudnya ya. Udah di bawah 65 bukan yang pernah ngalamin film Samurai X gitu, bukan. Maksudnya di bawah 65. Di bawah 65 itu kalau di luar negeri masih termasuk muda ya. Dan kalau kematian sebelum kepala 6 itu namanya kematian prematur. Tidak seharusnya manusia itu meninggal sebelum usia kepala 6. Dari ilmu begitu ya, kalau kecelakaan meninggal ya sudah. Cuma kalau karena penyakit, kalau meninggal di bawah usia kepala 6 itu premature death. Nah, kalau di bawah 65 disarankan diberikan vaksin pneumokokal juga apabila 1 merokok. Banyak nih. Kayaknya laki-laki Indonesia yang merokok lebih banyak dari yang tidak merokok ya. Jadi 1 merokok, 2 mabuk-mabukan ya. Ya pakai bahasa resminya alkoholisme lah ya, alkoholisme. Kemudian yang berikutnya ini kalau punya penyakit kronik tertentu ya, berbagai organ. Misalnya ini penyakit kronik jantung, penyakit kronik paru, penyakit kronik ginjal, penyakit kronik liver gitu ya. Atau menurut pertimbangan dokternya ya ada problem jantung nih, kita
tidak yakin betul harus diberikan atau tidak, tapi kelihatannya menurunkan kekebalan tubuh, atau kalau dia terkena pneumonia resiko masuk ICU karena gagal jantungnya tinggi, itu boleh. Itu ya pertimbangan dokternya, berkonsultasi. Bisa jadi perlu lebih dari satu dokter spesialis untuk memutuskannya, bisa jadi ya. Karena penyakit variannya banyak. Sakit gangguan irama jantung aja aritmia kan ada macam-macam banyak gitu. Jadi kadang-kadang perlu pertimbangan dokter tertentunya juga. Tapi secara garis besar ada penyakit kronik atau menahun pada jantung itu disarankan diberikan ya, terutama yang gagal jantung. Kemudian penyakit kronik atau menahun paru, umpamanya asma, PPOK, atau pernah kena TBC, parunya destroyed, bolong, sering suka ada masalah, kadang-kadang sesak, kadang-kadang ada retensi sputum ya, tahanan dahak di dada, atau ada yang berlubang parunya gitu ya. Kalau atas pertimbangan dokternya itu dirasa masuk high risk, boleh masuk. Atau dia penyakit kronik ginjal, gagal ginjal ya, atau penyakit kronik liver, CLD ya, chronic liver disease. Udah berapa tuh tadi ya? Merokok, mabok-mabokan, penyakit kronik jantung, paru, liver, ginjal, dan 6. Berikutnya implan. Nah, untuk implan ini dia pemasangan alat di dalam tubuh ya. Dalam tubuh yang sudah meyakinkan evidence-nya adalah implan koklea. Koklea itu jadi untuk telinga ya. Telinga di bagian dalam. Cuma kalau implan lain ada pertimbangan dokternya disarankan untuk pasang juga, ya silakan gitu. Mungkin ada suatu pertimbangan khusus, kondisi, atau dia sudah terbukti sejak pasang implan itu kok pneumonia berulang gitu ya. Cuman yang pukul rata sudah evidence-nya sudah meyakinkan implan koklea telinga. Kemudian urutan berapa saya lupa, 8 apa 9 ya. Transplant solid organ transplant ya, jadi transplantasi organ padat. Nah, itu ada penurunan kekebalan tubuh. Misalnya ginjal ya, transplantasi ginjal, liver itu yang terkenal. Nah, itu walaupun usianya belum 65 disarankan itu ya. Yang perlu diketahui kalau seorang kena radang paru atau pneumonia, nanti dokter akan menstratifikasi risikonya ya, pakai ya Curve 65 atau Pneumonia Severity Index, PSI, atau suka kalau antar kita bilang scoreboard ya, scoreboardnya berapa gitu ya. Di ada 1, 2, 3, 4, 5 itu ada umur, nanti ditambah lain-lain ya. Saya laki-laki umur 60, nah itu scoreboardnya minimal sudah 60. Kalau perempuan dikurangin 10 ya. Jadi untuk pneumonia ini perempuan sedikit lebih tahan dibanding laki-laki ya, outcome-nya lebih bagus dia. Kalau laki-laki umur 60 ya 60, kalau scoreboardnya, kalau perempuan 60 dikurang 10 lagi jadi 50. Nah, nanti ada tambahannya lagi, misalnya kanker itu nanti ditambah 30. Ya misal umur Anda baru 30 nih, tapi kena kanker, itu 30 tambah 30 skornya sudah 60, tinggi ya. Jadi seakan-akan jika seseorang kena kanker itu kemampuannya menghadapi radang paru pneumonia menurun, seperti seakan-akan dia 30 tahun lebih tua ya. Bayangin, orang umur 60 belum ada penyakit apa-apa, kalau kena scoreboard kena pneumonia scoreboardnya 60, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak laki-laki masih muda umur 30 tapi ada kanker, kena pneumonia, nah itu skornya juga 60, bayangkan ya, padahal masih muda. Jadi memang kanker itu sangat melemahkan fisik manusia ya, jadi hati-hati. Itu jadi ada stratifikasinya. Kalau apalagi di atas 90 skornya itu sudah disarankan untuk rawat inap ya. Kalau yang makin tinggi di atas 100 atau 120 disarankan rawatnya ICU karena mortalitasnya sangat tinggi, di atas 25%. Jadi salah satu infeksi yang angka kematiannya tertinggi itu infeksi paru ya, namanya pneumonia. Nah, sejak pandemi kan jadi terkenal ya pneumonia. Itu COVID pneumonia itu angka kematiannya bisa tinggi ya. Kalau COVID
ringan baru di tenggorok. Kalau sudah ke paru sudah COVID, relatif berat ya. COVID-nya sudah berupa radang paru pneumonia. Itu sekilas saja. Jadi disarankan itu ya, kalau dia usia di bawah 65 sampai usia kira-kira 19, kalau tidak ada kondisi tertentu, tidak ada rekomendasi untuk vaksin pneumokokal. Tapi kalau usia 19 sampai sebelum 65, gimana kalau umur 65 kurang 1 bulan? Gimana kalau umur 65-nya pakai hijriah? Ya Allah. Ya dikira-kira aja nih orang make sense-nya udah 65 belum. Kalau udah dirasa kira-kira udah 65-an mau pakai kalender apapun ya udah anggap 65 aja. 65 kurang sebulan udah anggap 65 aja gitu ya. Tapi kalau per definisi kurang dari usia 65 sampai usia 19, kalau tidak ada kondisi tertentu, sehat, tidak ada rekomendasi vaksin pneumokokal. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang tadi ya, merokok, mabok-mabokan, penyakit kronik, jantung, paru, liver, ginjal, pakai implan, apalagi tadi saya bilang transplant, transplantasi ya, nah itu disarankan vaksin. Karena orang-orang kondisi itu kalau kena radang paru berat ya, risiko kematiannya juga tinggi. Nah ini kalau di kedokteran harus nggak dok gitu ya, kadang-kadang pasien nanya harus nggak harus ya. Di kedokteran nggak ada yang harus. Di kedokteran hanya menyarankan ya, rekomendasi, saran untuk melakukan dan saran untuk tidak melakukan itu ya. Saran untuk tidak merokok, kalau warga merokok ya silakan, kita nggak bisa apa-apa. Saran untuk tidak konsumsi alkohol, ya di barat pada banyak juga tetap yang konsumsi alkohol. Jadi kalau di kedokteran hanya saran untuk melakukan dan saran tidak melakukan, yang mengharuskan penguasa. Ya jadi jangan, kalau kami bilang saran itu di hardik ya, saran mau dikerjakan boleh, enggak ya nggak apa-apa. Kalaupun sarannya tidak dikerjakan tapi warga kena penyakit, kita tetap dengan ikhlas mengobati gitu ya. Saran tidak merokok tapi merokoknya dikerjakan ya, kalau kena kanker tetap kami rawat gitu ya. Jadi itu ya rekomendasi atau saran di kesehatan kedokteran itu seperti itu. Harus tidak ada, haram juga tidak ya, itu domainnya orang lain. Yang mengharuskan atau melarang penguasa itu ya, jadi jangan salah sangka. Baik, sekian info singkat ya soal vaksin pneumonia. Vaksinnya ada banyak, tenang aja ya. Ini sedang fokus pneumonia, ada lagi mana tadi itu RSV ya, nanti kapan-kapan kita bahas tuh, suatu virus radang paru juga. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik, oke. Kayak ini ya tausiah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.